kuasa hukum yang lama yang gabung dengan saya itu sudah menarik diri, saya masih tetap untuk membantu Fadel. Termasuk saya minta Rahmat, Dolin, Wafi, Rahmat Rizky untuk pantau perkembangan dari Fadel. Jadi saya minta agar dibaca kembali surat penarikan kuasa yang saya berikan itu. Meskipun itu diketik oleh anak saya, Zikri Khalif, dan di dalam poin penarikan itu ada beberapa hal yang harus mereka jaga agar nanti bukan lagi muncul pembelaan kepada Fadel, tapi yang ada nanti justru terjadi kekisruhan. Dan saya tidak ingin hal-hal yang seperti ini justru menjadi kisruh dan akan merugikan saudara Fadel. Terus yang kedua, saya ketika ditemui oleh Pak Umar, Martin, Bintang, di kediaman saya 2 kali, di rumah makan sekali, mereka mengatakan ke saya bahwa pengacara yang akan membantu mereka ini namanya bukan yang tadi dikirim oleh Fikri ke saya. Ada yang namanya Abdul Malik itu ya, kalau saya nggak salah ya. Iya Bang. Nah, yang dikirim ke saya itu namanya, coba ambil handphone saya. Yang dikasih ke saya itu namanya ini ada saya catat. Saya juga nggak kenal nama ini. Jadi kaget juga saya gitu kan, kok jadi yang lain gitu. Namanya Devin. Nah, ini saya tanya namanya Devin. Saya tanya Devin itu siapa, itulah lawyernya Pak Rasman, karena ada banyak orang yang menawarkan diri. Nah, dari awal, ya, makanya saya bilang, kalau saya nanti bereaksi, itu yang rugi nanti Fadel dan Pak Umar. Karena kita itu sudah ada kesepakatan, pakai cap jempol, untuk satu dan lain hal mengikat diri. Kalau dalam teori hukum, perjanjian itu kan mengikat sifatnya dan menjadi perjanjian hukum, yaitu namanya fakta sunt servanda. Nah, jadi ternyata tadi saya lihat bukan Devin, tapi Abdul Malik. Dan Abdul Malik ini menyampaikan bahwa kami bukan bentukan dengan pengacara yang lama. Ya memang saya bukan yang bentuk. Saya tidak tahu dia siapa. Tapi pengacara yang akan membantu Fadel itu dikonsultasikan oleh keluarga Bajide ke saya. Pak Umar, Martin, Bintang itu datang ke rumah saya. Dan disodorkanlah nama ini. Tiba-tiba tadi muncul nama yang lain. Tapi itu hak mereka. Hak mereka untuk menunjuk di antara yang itu. Tapi pesan saya waktu itu jelas. 1, baca surat penarikan diri saya dengan baik. Yang kedua, jangan dilanggar. Yang ketiga, apa yang dijanjikan pengacara itu tagih. Kan katanya ke saya, pengacara itu akan menangguhkan penahanan Fadel sebelum Lebaran. Dan bahkan bisa SP3. Sampai saya bilang malam itu, potong tangan saya, kalau sebelum Lebaran bisa SP3 Fadel potong ini. Nah, jadi saya kan orangnya gimana ya, saya pertama dalam hidup ini tidak suka munafik. Suka ya suka, tidak ya tidak, senang ya senang, berani ya berani, takut ya takut. Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut. Prinsip saya maju terus gitu. Nah, kalau saya nanti bereaksi, yang babak belur kan Fadelnya dengan keluarga Bajide. Nah, jadi saya nggak usah ungkap itu. Yang penting bagi saya,
Kalau sudah ada pengacara, sudah, kan janjinya ke saya kan silent mereka. Katanya akan bekerja di balik layar, tidak mau tampil ke media. Ternyata tampil juga. Yang kedua, katanya ke saya, itu ada Bu Ade loh, ada Khalif, ada Rizky, saksinya ada driver saya Pak Sarmo. Ada security rumah saya yang menyaksikan. Katanya itu akan ditangguhkan bahkan di SP3. Ya, saya memahami perasaan Pak Umar Bajide sebagai ayah. Dan Bu Titin, ya namanya anaknya akan dibantu, mungkin bisa jadi SP3 dan ditangguhkan, ya siapa sih yang tidak senang. Tapi karena saya orangnya belak-belakan, langsung saya patahkan kalimatnya waktu itu. Bahwa yang namanya SP3, kalau itu terjadi sebelum Lebaran, potong tangan saya. Kecuali NM mencabut laporannya. Itu pun deliknya itu delik aduan. Kalau delik umum nggak bisa. Tafsirkan itu. Itu kalimat saya. Nah, saya bilang, jangankan untuk di SP3, ditangguhkan pun saya yakin tidak. Dan semua bukti sekarang, hari ini tanggal 3. Sudah 4 Syawal, sudah 4 Lebaran ini. Mana janji mereka itu? Harusnya Pak Umar itu tagih dong janji itu. Kalau memang betul pengacara itu berjanji kepada Bapak. Dan sehingga Bapak kan ke saya. Dan saya dengan niat baik menerima. Karena saya udah bilang dari awal untuk proses P21, tahap 1, tahap 2, dan berikutnya sampai dengan peradilan putusan, saya dan tim saya semuanya, saya tarik. Nah, silakan Bapak pilih. Nah, tapi karena waktu itu mereka bilang, ya sudah Pak, kalau bisa. Orang yang nawarkan diri, kalau bisa sekarang lah Pak Rasman, bantu kami lah Pak. Supaya bisa diurus nih, mumpung belum Lebaran. Kenapa saya bilang? Ya nanti kan dia bisa ditangguhkan, bisa bahkan di SP3. Nah, karena saya tahu bahwa ini nggak mungkin. Nah, sekarang sudah dapat janji kalau itu benar dari pengacara yang pernah menawarkan diri kepada dia, enggak juga yang sekarang si Abdul Malik ini atau yang si Devin ini, janjinya tidak terpenuhi, terus bicara pula tentang saya. Ya saya memang nggak kenal dia. Kami tunjuk itu, saya maksudnya memang kami tunjuk bersama-sama. Disepakati, diminta, dan saya setujui. Itulah namanya penunjukan bersama. Karena kalau mereka menarik diri, kemudian tanpa seizin saya, itu akan persoalan karena ada perjanjian matre, ada cap jempol. Nah, karena saya jiwa besar dan saya memang karena kami katakan bahwa untuk pasca ditahannya Fadel Al-Fajar Bajide, kami memang sudah tidak maksimal. Itu saya akui. Kenapa? Karena memang ya karena percaya bukan hubungan intim. Padahal mereka sudah berpacaran. Tapi karena Fadel mengatakan tidak pernah, keluarganya bilang tidak pernah, kemudian Loli juga ketika ketemu saya mengatakan tidak pernah. Ya tetap mengatakan dalam bahasa saya 50%, setelah ada keterangan Loli saya bilang 60%. Ketika Loli mengatakan tidak ada hubungan badan. Saya langsung ngomong bahwa dengan dia merubah 100% BAP dia, saya sudah ngomong sama keluarga Bajide bahwa ini akan rawan, itu bahasa saya, akan rawan padahal jadi tersangka dan akan rawan jadi tahan. Sebagai lawyernya itu bilang tidak dengan saya juga nggak mau tahu dia siapa kok. Saya hanya dikasih tahu namanya Devin, ya sudah.
Tapi yang saya ingatkan Pak Umar, tagih janjinya itu. Dan kasus ini saya tenangkan karena saya tidak mau hal ini menjadi bahan berita yang akan merugikan Fadil dan keluarga Bajide. Nah, kalau saya melihat sepanjang batas-batasnya masih dijalankan, bereaksi. Tapi begitu saya lihat tidaknya, itu. Jadi saya kira itu, dan pengacaranya tadi saya lihat sudah, mungkin kalau saya nggak salah ada 3 orang, dari yang 3 itu saya nggak kenal. Justru siapa sih? Bang, sinyalnya Bang. Karena kata Pak, jadi kalau saya bilang nanti di balik penarikan kuasa dari, sebentar, kalau saya sebut nanti ada sesi balik penarikan, itu kan sebut. Yang penting saya positive thinking aja. Silakan Pak Umar, Martin dan Bintang tagih janji pengacara itu. Kenapa kok sudah sampai Lebaran belum ditangguhkan? Apalagi ya, tadi di Polda Metro, nah Pak Hami juga nggak ada komentar tuh urusan pencabutan laporan dari Umar, katanya Pak Umar. Dan saya agak kaget juga, saya kok Fahmi Bahmid sekarang kok kayak sensitif banget ya, agak ditanyai wartawan kurang fokus, kayak kurang gairah gitu. Beda sama kita gitu, karena kita itu ditahan atau tidak ditahan, penampilan saya sama. Karena apa? Karena saya di awal sudah mengatakan sepanjang tidak ada bukti kuat dan pengakuan dari Loli, maka saya garanti Fadil tidak bisa ditersangkakan dan ditahan. Dan itu saya buktikan. Tapi begitu ada pengakuan dibantu dengan keterangan-keterangan lain, ya saya nggak bisa menang. Makanya saya malam itu tinggalkan. Begitu dia ditahan, begitu tersangka, saya pulang, saya preskon, saya tugasi Rahmat beresin administrasinya. Itu kalau dari saya. Jadi saya hanya minta jangan diadu-adu saya dengan orang yang menurut saya ya tidak tepat lah di setara-setarakan dengan saya dan lain sebagainya. Saya memang nggak kenal siapa pengacara itu. Kalau yang kita kenal kan masing-masing udah tahu lah di depan kita semua. Saya kira itu jangan, saya ingatkan Bang, sinyal Bang kurang stabil Bang. Izin. Jangan keluar klaim dari situ. Kalau lagi. Iya. Halo? Coba Halo? Bang, boleh Bang. Boleh Bang. Diulang lagi Bang yang tadi Bang. Agak terpotong soalnya Bang. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai di setara-setarakan, Bang. Ya. Ya. Jangan digiring seolah-olah Allah yang Maha Mulia mengangkat derajat manusia, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat saya terus. Menurut saya tidak kenal pengacara itu, dan jangan setara-setarakan saya dengan dia. Bukan berarti saya mengatakan saya lebih hebat, tidak. Tapi bagi saya, kalau sudah mendapat tugas yang baru, beresin urusanmu. Jangan komen saya. Jangan bilang kami bukan ditunjuk oleh Pak Rasman. Kalau saya tidak setuju, nggak bakal ada penunjukan kuasa baru. Karena saya setuju dengan surat itu. Kalau saya tidak mau, atau saya tarik balik karena ada perjanjian, bahkan materai dan cap jempol, yang ada nanti babak belur keluarga Bajidehnya gitu. Jadi sudahlah, saya ingin
fokus ke urusan Fadel, ya udah kau uruslah itu pengacara yang baru tentang Fadel. Jangan bahas-bahas saya, dan saya berwenang membicarakan kasus Fadel karena urusan Fadel ini berimplikasi kepada 3 laporan polisi. 1, saya dihina-hina oleh seorang Nikita Mirzani, saya laporkan undang-undang IT. Itu saya jadi korban dari perilaku dia karena bela Fadel. Yang kedua, Loli melarikan diri dari Safe House, nyari saya bawa ke Polres, sampai dianiaya oleh Nikita Mirzani. Saya laporkan. Kenapa saya laporkan? Karena oleh siapa? Oleh CNN. Kenapa? Karena si Loli. Loli siapa? Pacarnya Fadel. Terus gara-gara Fadel kan, berarti saya buat laporan polisi. 2. Yang ketiga, gara-gara bela Fadel, NM melaporkan saya dan kawan-kawan di Polda Metro kaitan membuka data pribadi. 3 ini tidak bisa saya dilepaskan dari urusan Fadel. Sampai kasus ini clear semuanya, tetap akan ada rangkaian peristiwa, statement saya terkait dengan Fadel, NM, Martin, Bintang, Pak Umar, dan lain sebagainya, yang berefek pada beranak pinaknya kasus baru. Itu istilah saya. Beranak pinak ke kasus baru. Jadi, perkara Pak Umar mau mencabut, silakan. Saya sudah beritahu kemarin di rumah saya. Kalau Bapak cabut, apa untungnya? Tapi Pak Umar bilang, nggak ada juga kok untungnya Pak Rasman. Ya sudah. Dan itu disepakati bahwa yang namanya kasus laporan Pak Umar kepada NM tidak dicabut. Dan ada di kuasa saya itu, di surat penarikan kuasa itu disebutkan. Dan kalau mau dicabut, dikoordinasikan ke saya. Bukan mereka datang buat surat. Nah, saya nggak mau orang yang tidak paham hukum seperti Pak Umar, dan saya sudah bilang sama kalian, sudah saya tolong, sudah saya bantu, ya, dengan semua kekuatan saya tanpa uang. Jangan dibangun opini seolah-olah Rasman dan tim tidak bekerja. Prestasi kami kasus viral di negara ini, ada orang diduga meniduri anak di bawah umur dan aborsi tidak ditahan. Itu baru Rasman dan tim yang pegang. Jangankan orang Jakarta, orang Medan, orang Batam, semua pada nanya ke saya dan mengatakan luar biasa. Kenapa? Karena saya orangnya, kalau tidak kuat fakta hukumnya, saya akan lawan. Makanya Fadel aman. Nah, jadi sekarang Pak Umar itu saya minta tagih janji dari lawyer itu untuk katanya penangguhan dan juga di SP3. Jadi jangan dikomentari saya, pengacara yang baru ini. Saya, kalau saya tidak mau, tahu pun tidak akan menerima jadi kuasa hukum karena ada perjanjian tertulis dan materai. Kalau itu saya gugat kan rame urusannya. Bukan malah selesai urusan Fadel, nambah lagi masalah Umar Bajide. Jadi saya ini orangnya slow kalau diajak slow. Saya akan represif kalau diajak represif. Akan persuasif kalau diajak persuasif. Tergantung suasana saja. Jadi saya orangnya nothing tulus gitu. Jadi jangan prestasi saya dan anggota saya, anak buah saya, dianggap seolah-olah sekarang ini ada pengacara pahlawan baru. Itu namanya pahlawan kesiangan. Begitu. Oke, Abang, mungkin dengan hal ini Abang ada penyesalan nggak sih untuk membela Fadel sampai sebegitunya dan akhirnya berujung dengan mungkin Abang yang digantikan atau seperti apa, Bang? Enggak lah, enggak. Nah, Tidak berujung ada juga dengan laporan Nikmir, Bang. Berujung juga dengan laporan Nikmir. Enggak. Saya tidak pernah menyesali sikap saya. Karena mereka datang ke rumah saya, Pak Umar, Bu Titin, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacaranya. Keluarga Bajil ini menangis semuanya.
Istri saya menolak, anak saya menolak dari Medan. Saya tetap maju karena keyakinan saya harus bela anak ini. Dan saya buktikan saya bela. Jadi tidak ada penyesalan di situ. Hanya saja karena keluarga Umar Bajideh ini adalah orang yang barangkali kurang paham hukum dan situasi batin dia sekarang galau karena anaknya ditahan, maka saya dapat memahami posisinya. Tapi pemahaman yang saya berikan itu jangan juga tidak dipahami apa yang saya maksudkan. Dan jangan juga tidak disepahami apa yang menjadi kesepakatan sesuai dengan yang saya tuliskan. Kalau kalian sepakati, saya akan jalan dengan baik. Tapi kalau nggak sepakati, wah saya akan bereaksi juga. Itu saja. Jadi bagi saya, ibarat estafet, lari 10 km dengan cara estafet, ini sudah kita serahkan. Nih, yang baru Anda pergi ya. Tapi jangan lupakan estafet kita sampai Anda sampai segini ya. Kalau bukan Rasman yang pegang, 1 bulan pertama udah gol itu si Fadel. Jadi nggak ada penyesalan di situ. Tetapi yang saya sedihkan, kok Bang, sinyal bang. ruang untuk dilaporkan kaitan dengan aborsi. Kenapa? Sinyal bang, terputus bang. Ya, ada ruang buat keluarga bagian aborsi. Itu ada ruang, tapi mereka tidak melaporkan itu. Itu yang justru saya sangat-sangat kecewa. Dan itu sudah saya tanya ketika di rumah saya, Pak Umar kerja dengan Mas Bintang. Kalian ada apa? Di WA Loli, kalau kalian macam-macam sama gua buka semua. Saya bilang tidak ada. Ya kalau tidak ada, laporin, saya bilang. Nah, tapi karena katanya Bu Titi tidak mau ribut-ribut, oh ya sudah. Makanya itu hak mereka. Tapi jangan offside dari kesepakatan tuh, karena masih ada di saya surat kuasanya. Itu loh. Yang saya jaga sekarang, reputasi saya, nama baik saya, kantor saya ini orang nggak ada urusan kalau saya udah tembok setebal tembok Berlin pun saya akan tabrak kalau itu menyangkut harkat martabat. Jadi mau saya, orang sudah membantu kita ya Mbok terima kasih. Orang yang baru ini, Mbok jangan ngecil-ngecilin peran orang, apalagi Anda bukan, ya saya nggak tahu lah kapasitas dia siapa. Nah, jadi jangan seolah-olah belagu gitu loh. Nah, kalau saya tidak tanda tangan, nggak akan bisa itu. Karena saya setuju, kalau saya nggak setuju nggak jadi barang itu. Jadi kuasa hukum. Gitu. Oke, bang. Tapi mungkin nggak sih bang dengan Fadel yang melepas abang dan menggantinya sebagai pengacara baru ini ada kaitannya karena abang tidak mau berdamai dengan Nikmir. Sementara kan keluarga Fadel ingin berdamai dengan Nikmir. Ya, bisa jadi, itu bisa jadi. Bisa jadi memang. Karena memang saya sampaikan ke keluarga Bajide bahwa saya tidak akan mencabut laporan saya dan saya harus memproses hukum kasus ini sampai ke pengadilan. Itu sikap saya. Nah, kalau mereka mungkin menganggap bahwa ini menjadi perseteruan yang berkepanjangan, ya silakan saja. Tapi perseteruan saya ini akibat dari saya bantu Fadel. Pertanyaannya apakah saya menyesal? Kalian bilang tidak menyesal. Karena setiap pekerjaan ada konsekuensi. Begitu saya pegang Fadel, konsekuensinya NM maki-maki saya. Karena kita sudah tahu mulutnya dari dulu. Tapi saya tidak juga bodoh ambil tindakan hukum. Ketika Loli lari, saya sudah tahu. Saya harus bawa ke Polres, jangan kemana-mana. Karena saya sudah paham. Jangan-jangan nanti ini seperti buah jatuh yang tidak jauh dari pohonnya. Benar feeling saya. Tapi dari situ saya dianiaya. Maka kalau dalam objek masalah, ini urusan Fadil dengan Loli. Tapi melebar kemana-mana.
Nah, jadi kalau memang mereka ingin berdamai, lalu kemudian saya menyatakan tidak mau berdamai, kemudian mereka melihat bahwa ini berpotensi untuk menggagalkan perdamaian mereka, ya sah-sah saja. Tapi yang saya lihat dari gelagat keluarga NM, baik Fahmi, baik keluarga NM, nggak ada respon. Dan yakin kalau NM mau berdamai atau mencabut laporannya terhadap Fadel. Tapi siapa tahu kalau misalnya terbuka hati NM untuk mencabut laporannya terhadap Fadel, ya saya sangat senang. Karena sejatinya saya kasihan lihat Fadel. Kasihan. Kan saya bilang dari awal, ini apesnya doang dapat dia. Makanya jangan saya minta Pak Umar, Martin, Bintang, baca-baca. Surat penarikan diri saya itu baca. Biar jangan salah-salah, nanti melangkah. Oke? Oke Bang, mungkin terakhir nih Bang. Nggak kenal Ini sama tadi kuasa ada hukumnya 8 tuh ya Bang? media nih. Ada 8 media kalian nih. Hah? Iya Abang kan kayaknya kurang nggak kenal ya sama kuasa hukumnya. Nah, Abang sendiri sudah menyiapkan, tapi kenapa bukan beliau yang masuk? Miss-nya di mana nih Bang? Ada miss-nya nggak sih? Bukan. Gini. Saya tanya, saya nggak kenal dia. Terus saya tanya kalian yang hampir tiap hari ketemu sama pengacara-pengacara ibu kota. Kalian kenal nggak siapa dia? Hah? Ada Iya, yang kenal Abang. nggak dengan dia pengacara itu? Iya, Abang kan udah nyiapin pengacara. Kenapa bukan pengacara Abang yang disiapkan untuk masuk ke Dengar situ, Bang? dulu, saya tanya. Dengar dulu saya tanya. Kalian kenal nggak dia pengacara itu tadi yang 3 orang itu? Bang, Hah? gak kenal Bang. Nggak kenal ya. Kalian nggak kenal apalagi saya. Begini, maksud yang dipersiapkan itu, itulah yang saya jelaskan. Pak Umar, Martin, Bintang, 3 kali ketemu saya sebelum saya berangkat ke Malaysia. Dikoordinasikan ke saya beberapa nama, termasuklah yang saya sebut tadi. Si ini, saya pun lupa namanya, si Devin yang disampaikan ke saya, tahu-tahu yang keluar namanya Abdul Malik. Apakah Devin ini alias Abdul Malik? Saya nggak tahu. Apakah Abdul Malik ini cucunya Adam Malik? Nggak ngerti juga saya. Tapi yang pasti, nama yang disampaikan ke saya dengan yang keluar tadi beda. Dan apa yang disampaikan Pak Umar ke saya, bahwa ini akan ditangguhkan SP3, ternyata sampai hari ini tidak. Jadi maksud saya, Pak Umar, kalian mesti tagih itu. Saya nggak tahu kalau Abdul Malik yang berjanji atau Devin atau siapapun. Kalian disampaikan ke saya. Kalau mereka bisa menangguhkannya, apalagi meng-SP3-nya, luar biasa itu. Angkat topi saya itu sama pengacara itu. Tapi dengan syarat NM tidak mencabut laporan ya. Kalau NM mencabut laporan ya selesai. Kalau itu delik aduan. Kalau delik biasa ya nggak bisa. Oke. Bang, Berarti ada tidak kepercayaan dong, Bang, dari keluarga Fadel buat ke Abang sendiri. Tunggu. Kalian nggak usah panas-panasi saya. Saya bukan Enggak, bodoh, saya Bang. Saya dokter, mau bos. nanya aja. Nggak Berarti akan tidak bisa ada tahu kepercayaan pancing-pancing dong, Bang, saya. dari keluarga Fadel ke Abang. Apa gimana? Kalau nggak percaya, kenapa dia datang konsultasi ke saya? Kan dia konsultasi ke saya 3 hari. Cuma dia bilang ke saya, ada beberapa pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadel. Nah, karena memang saya sudah bilang kepada keluarga Bajide bahwa untuk proses P21 tahap 1, tahap 2 sampai persidangan, tim saya tarik. Maka muncullah pembicaraan itu. Makanya dia bilang, Martin, baik kok kami dengan Om Rasman, ketemu kok baik-baik. Iya, memang benar. Tapi ketika muncul ke media tadi,
Saya lihat, oh ini ternyata pengacaranya, apakah ini Devin, apakah ini Abdul Malik? Nah, terus kalian kirim ke saya, Abdul Malik. Saya liatin, yang mana sih orangnya? 3 orang. Gak ada yang saya kenal. Tapi kan siapa jadi mereka, bisa jadi mereka ini luar biasa, punya pengaruh yang hebat, sehingga bisa ditangguhkan, apalagi di SP3 kan, ya saya mau belajar juga saya sama mereka strateginya itu gitu. Jadi bukan berarti saya tidak dipercaya. Kalau tidak dipercaya, tak datang mereka ke rumah saya nangis-nangis anak beranak. Dan saya sudah bantu selama 5 bulan, 6 bulan. Dan sekarang malah saya minta agar Pak Umar itu tagih itu. Yang mereka bilang akan ditangguhkan, akan di SP3-kan. Nah, yang saya takut nanti sibuk urusan kiri kanan, nggak jalan-jalan ini kasus. Itu kalau saya. Silakan yang lain, jangan Fikri terus yang nanya dong. Yang lain. Bang, tadi keluarga Fadil bilang katanya minta Abang untuk tidak berstatement lagi tentang kasus Fadil. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Itu nggak ada urusan mereka itu. Mau saya statement, mau tidak statement, itu urusan saya. Karena efek dari saya membantu anak mereka, ada 3 kasus, jadi nggak bisa dilepaskan. Dan mereka berkoordinasi ke saya, makanya di kantor saya itu sekarang punya SOP baru, tanda tangan plus cap jempol. Di luar tanda tangan kuasa, ada surat pernyataan. Oke, Bang. Bunyinya mengikat. Jadi nggak bisa dianggap di situ mainan-mainan. Mau saya bicara, mau saya nggak bicara, itu urusan saya. Bukan urusan mereka. Saya juga nggak mau bicara urusan Fadel, kalian yang nanya kok ke saya. Ngapain juga saya bahas-bahas dia. Tapi rangkaian peristiwa urusan saya dengan NM, itu akan lanjut. Nah, begitu saya follow up tentang NM ya, terkait dengan Fadel lah. Orang Fadel itu calon mertua dari orang NM itu, maaf. NM itu calon mertua dari Fadel. Yang gagal melepaskannya. Saya bicara, ini saya akan proses tidak lanjut laporan saya kepada NM, penganiayaan. Kapan terjadinya? Di Polres. Waktu kapan? Waktu Loli lari. Loli siapa? Pacarnya Fadel. Fadel siapa? Kliennya Pak Rasman. Kenapa Loli lari ke Pak Rasman? Karena Fadel tahu, karena Loli tahu bahwa Fadel itu kliennya Pak Rasman. Kan muter-muter di situ. Nggak bisa juga saya nggak berkomentar. Dan saya nggak bisa. Ya saya hanya akan berkomentar di sisi yang perlu-perlu saja. Kalau saya bertahan untuk tidak memberikan kuasa kepada yang lain, bisa kok sesuai dengan perjanjian dan materi serta cap jempol itu. Tapi saya kan tidak melakukannya. Saya bukan ingin muncul-muncul di media kayak orang ingin ingin eksistensi, ingin pengakuan gitu ya, bahwa Rasman tiap hari masuk media. Enggak lah, enggak tipe saya itu. Tipe saya cepat, tepat, efektif, efisien. Kelar satu kasus, masuk kasus yang baru. Itu cara saya dengan menangani perkara. Dan saya memang kelihatan, kalau saya memang senang nampak, tidak senang juga nampak. Makanya saya ketika di Fadel ditahan, saya bilang, Mat, kamu tunggu di sini. Saya pulang, nanti saya beritahu ke media. Ini gimana Pak? Nanti media masyarakat menganggap kita menelantarkan Fadel. Saya bilang nggak ada sini menelantarkan. Kita sudah maksimal. Ternyata ini hasilnya, ini pengakuan Loli, ini. Ya udah, kita tangani dengan baik. Besoknya baru saya panggil Ahmad, bicara hati ke hati. Begini loh Mat, ini mesti kita lihat dari sisi ini, sisi itu. Kalian juga berapa kali nanya saya, kapan mengundurkan diri Pak Rasman? Tapi saya kan tidak lakukan. Padahal ruang saya untuk mengundurkan diri itu sudah ada. Nah, tetapi saya masih menahan karena saya berharap keluarga Bajide itu mencari lawyer yang profesional, tapi komunikasikan ke kita. Saya tidak menunjuk ini, oh kau pakai yang ini Pak Umar, enggak. Mereka yang kasih tahu nama, kita bicarakan, monggo. Nah, tapi jangan pengacara itu bahas-bahas saya. Yang harus dia bahas sekarang, urusan Fadel, bagaimana Fadel selamat dari kasus ini, itu. Nah, jangan senggol nama saya, kalau itu kau cari masalah sama saya.
Oke, Itu Bang. maksud saya, ya. Kalau misalnya keluarga Fadel meminta bantuan ke Abang, mau menerima atau tidak? Menerima atau tidak? Gitu aja, Bang. Bantuan apa? Bantuan apa? Bantuan hukum dong, Bang. Balik lagi ke Bantuan Abang. apa? Keluarga Fadel Bantuan ke hukum saya ke apa? Abang. Bantuan Balik apa lagi ke itu? Abang. Ya, enggak lah. Enggak. Kan saya sudah jawab dari awal. Dari beberapa hari yang lalu saya sudah beritahu kalian bahwa urusan Fadel sampai P21 tahap 1. P21 tahap 1 apa? Lengkap berkasnya. Siap untuk disidangkan. Itu maksudnya. Baru penyidikan tahap 2 tersangka itu namanya P21 tahap 2. Sampai proses persidangan, Ranlovo menarik semua timnya. Kan sudah saya beritahu. Ya Berarti mereka tidak, datang ke Bang. saya juga kan. Kami juga tidak akan lagi pegang kasus ini supaya biar yang lain agar lebih konsentrasi. Karena tugas kami banyak yang lain.